Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya sudah mendapatkan pengetahuan yang amat lengkap dari para narasumber yang hebat-hebat, juga para penanggap. Dan saya diminta oleh Pak Ahda untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah mereka sampaikan. Dan juga saya tidak mudah untuk menolak argumentasi mereka. Ya. Pada tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan Desember kemarin, saya diundang sebagai salah satu narasumber dalam pemikiran muda Nahdlatul Ulama. Judulnya adalah Imagining the Future Society. Saya sengaja membuka tanggapan ini dengan Muktamar NU karena saya tadi diperkenalkan oleh moderator sebagai orang yang agamanya Nahdlatul Ulama. Begini, kita selalu jatuh dari satu kutub ekstrim kepada kutub ekstrim yang lainnya. Jangan-jangan persoalan pokok kita karena kita tidak memiliki imajinasi yang kuat tentang persoalan bangsa ke depan. Dan kita baru siuman setelah rezim ini berlangsung 10 tahun. Betapa kita mengalami defisit imajinasi. Kita tidak bisa membayangkan tentang persoalan-persoalan yang akan menimpa kita. Kalau Pak EF sudah tobat dalam waktu 100 hari. Jangan-jangan ini adalah kehadiran kita semua di sini adalah pertobatan kolektif. Pertobatan massal atas dukungan yang tanpa catatan terhadap rejim Joko Widodo. Jadi kita selalu melakukan kesalahan yang sama karena kita memiliki kesalahan berikutnya. Kita selalu jatuh pada lubang yang sama karena kita memiliki lubang-lubang yang lainnya. Jangan-jangan pikiran kita seperti itu. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri Dim yang telah menginisiasi acara yang luar biasa menarik ini untuk melakukan penguatan civil society di Jawa Barat. Saya katakan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama tentang bayangan kita mengenai masyarakat masa depan, bangsa kita masa depan, kata kuncinya adalah imajinasi. Dan itu yang hilang hari ini. Kita tidak memiliki imajinasi, politik, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Sehingga kita melakukan jalan pintas. Kita memainkan sesuatu yang amat membahayakan masa depan negara ini. Yang kita menyebutnya dengan politik identitas. Identitas apapun juga. Semua dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Imajinasi itu menjadi luar biasa pentingnya. Karena ini menjadi sumbu, ini menjadi oksigen yang membuat kita optimisme dalam melihat masa depan. Tentu saja imajinasi yang benar itu diacukan kepada fakta yang kuat, kepada alasan-alasan dengan argumentasi yang kokoh, kepada gagasan-gagasan yang bisa diujikan di tengah publik kita yang heterogen. Jangan-jangan kita mengelola negara ini, agama ini, politik ini, bukan dengan imajinasi, tapi dengan fantasi, tapi dengan halusinasi, tapi dengan yang lebih buruk lagi dengan delusi. Ini yang menjadi akar dari fakta kita sering jatuh pada lubang yang sama. Kalau menurut saya persoalan hari ini tidak jauh berbeda dengan persoalan di ujung kekuasaan Bung Karno, di ujung kekuasaan Pak Harto dan lain sebagainya. Akar persoalannya sama. Nepotisme, korupsi, dan lain sebagainya. Jangan-jangan begini, saya sering kali berpikir Pak Cecep Burdansyah, begini, jangan-jangan kita harus bersyukur dengan keluarnya MK yang meloloskan Gibran. Kita harus bersyukur dengan Kaesang yang 1 hari masuk PSI kemudian menjadi ketua umumnya. Kalau tidak diloloskan Gibran, kalau
Kaisang tidak menjadi ketua umum PSI, jangan-jangan sampai detik ini yang muncul adalah puja-puji terhadap Pak Jokowi. Jadi saya melihat sisi lain, karena moderator mengatakan tidak boleh sama dengan para narasumber. Gini, ini sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Tidak terlambat sesungguhnya pertobatan itu. Ini penting. Kita jatuh dari satu ekstrim kepada ekstrim yang lain. Awalnya kita merayakan pujian terhadap rejim ini. Tapi kemudian kita pada ekstrim yang lainnya kita melakukan caci maki yang di luar akal sehat. Jangan-jangan punten. Yang hadir di sini adalah para pendukung Jokowi tempo hari. Saya curiga seperti itu. Dan politik itu kan bagaimana kita menebarkan kecurigaan. Jadi hilangnya apa? Hilangnya imajinasi. Sehingga yang muncul adalah yang tadi saya sampaikan, delusi dalam politik, kemudian halusinasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersyukur sebenarnya ini cara Tuhan, ini cara alam sebenarnya bagaimana kemudian kejelekan itu tampil ke muka. Bagaimana kemudian kebusukan ini berdesakan untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan yang membuka itu sendiri adalah Pak Jokowi sebenarnya dengan MK-nya gitu. Bukan kita sebenarnya. Mungkin Pak EF dari dulu sebenarnya. Ada sebuah ini Pak Ahda Imron. Tahun 1872. Seorang pujangga namanya Ronggo Warsito. Dia menulis dalam serat Kalitada. Tentang serat keraguan. Yang menunjukkan pada sebuah zaman di mana akal sehat hilang. Di mana imajinasi sudah tidak lagi dihargai. Dan itu awal dari malapetaka. Dan kita hari ini menemukan berjumpa dengan situasi yang serba sulit seperti itu. Penuh keraguan dan sebagainya. Terakhir, ini karena saya sebagai guru, maka saya harus menyampaikan satu buku supaya kelihatan gurunya. Begini Pak EF, karena juga saya disebut sebagai Nahdlatul Ulama, agamanya, maka juga saya harus mengutip buku yang berasal dari pesantren. Kitab yang ditulis oleh Al-Farabi tahun 872. Judulnya adalah Al-Madinah Al-Fadilah, tentang negara utama. Dia melakukan tipologi, kategorisasi, atau lebih ekstrim lagi, kata Pak Usman Hamid, polarisasi. Pertama adalah Al-Madinah Al-Fadilah, negara yang utama. Identitas pokoknya tadi sudah disampaikan oleh Pak EF dan juga oleh Pak Faisal Basri. Tentu kewajiban kita menterakkan jalan tentang keutamaan itu. Dan ciri yang paling pokok dari negara utama itu adalah ketika pemimpinnya memiliki gagasan. Ketika calon pemimpinnya memiliki visi ke depannya. Memiliki imajinasi. Ketika pemimpin itu tidak memiliki gagasan, maka akan jatuh pada kualifikasi negara yang kedua. Al-Madinah Al-Jahilah, negara yang bodoh. Yaitu negara yang tidak memiliki gagasan. Hanya memainkan gimmick saja. Jadi negara bodoh itu negara yang tidak hero terhadap logos, pathos, dan ethos. Yang kemudian diikat oleh eros, kira-kira seperti itu. Supaya badai negara itu tidak cepat berlalu gitu. Jadi kata dia kebodohan itu ketika yang tiga elemen itu tidak ada dalam tata kelola bernegara. Logos itu artinya pengetahuan. Pathos itu artinya, ethos itu artinya adalah tindakan. Dan pathos itu adalah berkaitan dengan emosi. Dan ketiga hal itu akan menjadi jalan keselamatan manakala dijangkarkan kepada kekuatan eros atau cinta. Yang ketiga adalah Al-Madinah Al-Fasiqoh,
negara yang fasik, yaitu negara yang dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki acuan moralitas yang sangat kuat. Jadi etikanya sudah hilang, maka yang muncul adalah menghalalkan segala cara untuk mengokohkan kekuatan, untuk mengekalkan apa yang ada dalam genggamannya. Dan yang terakhir adalah Al-Madinah Al-Mubaddilah, yaitu negara yang bolak-balik, negara yang tidak memiliki prinsip. Jadi selalu terombang-ambing, tidak pernah diacukan kepada haluan yang pokok yang menjadi kebijakan bersama. Tinggal kita mengaca, kalau menurut saya, dari 4 kategori itu, 5 sesungguhnya, tapi yang kelimanya saya lupa lagi. Jadi tidak harus saya ingat yang kelima itu. Lupa itu bukan tidak ingat, tapi lupa itu kondisi psikologis kita ingat pada yang lain. Al-Madinah Al-Munafikun. Ini tambahannya. Al-Madinah Al-Munafikun katanya, tapi tidak akan ada dalam kitab itu. Itu tambahan Pak Usman. Berjanji tapi mengingkari. Ini tambahan menarik dari tokoh HAM kita. Al-Madinah Al-Munafikun. Dari kelima kategori itu kita berada pada yang mana? Yang keenam, Al-Musyrikun. Al-Musyrikun. Jangan terus ditambah, Pak. Ya, saya katanya waktunya habis, ini moderator yang amat moderat. Saya menunggu dari tadi mengingatkan bahwa waktu itu sudah habis sebenarnya. Terima kasih Pak Ahda Imron. Sekali lagi saya sepakat dengan Pak Ahda Imron bahwa seharusnya kita senantiasa optimis, kita sebagai Sisyphus ya, terus menaikkan batu walaupun batu itu terus ke bawah. Artinya bahwa mungkin proses bernegara itu bukan mencapai pada titik final, tapi sebuah proses menjadi yang tidak berujung. Terima kasih.